Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga Anda semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Siang ini kita berjumpa di program klinik kita. Dan kali ini bersama saya Ida Aisyah. Ya pemirsa, beberapa waktu terakhir ini masyarakat sedang diresahkan ya dengan adanya informasi beberapa atau mungkin lebih dari 100 balita ini mengalami gagal ginjal akut, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan ini disinyalir salah satu penyebabnya adalah kandungan obat sirup gitu ya. Dan terkait hal itu, siang ini kita akan berbincang dengan Ibu Hamidah Eswam APT selaku apoteker penanggung jawab apotek MTA begitu ya. Dan apa saja nanti yang bisa diinformasikan, kita sapa terlebih dahulu Ibu Hamidah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, seperti tadi sudah saya singgung ya tentang obat sirup begitu ya. Dan kemarin ini dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan edaran tentang pelarangan penjualan obat sirup gitu ya. Nah, mungkin dari apotek MTA sendiri bagaimana menyikapi hal itu dan bisa juga dijelaskan ya kepada pemirsa ini obat sirup yang seperti apa begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua masyarakat Indonesia, saya mewakili apoteker di bagian pelayanan masyarakat ingin menginformasikan bahwa memang benar dengan adanya surat edaran tersebut bahwa kami di apotek yang langsung bersinggungan dengan masyarakat memang dihimbau untuk sementara waktu tidak menjual belikan obat-obat yang berbentuk sirup seperti itu. Dan kenapa hal itu dilakukan dari Kementerian Kesehatan? Karena memang disinyalir dari obat sirup tersebut bisa menimbulkan yaitu penyakit kepada anak gagal ginjal akut. Meskipun untuk saat ini memang sedang dilakukan pengujian, apakah benar memang gara-gara obat sirup tersebut sehingga mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Sehingga dari kami pun akan selalu mentaati imbauan dari pemerintah, sehingga memang untuk sementara ini kami di apotek MTA dan apotek-apotek sejawat saya yang lain pun untuk sementara waktu tidak memperjualbelikan obat sirup tersebut. Baik, padahal kalau di kalangan anak-anak ini obat sirup itu termasuk yang mudah diberikan ya sebetulnya ya. Iya, karena rasanya kan manis. Rasanya kalau manis. Untuk anak-anak kan memang formulasinya memang dibuat manis supaya memang anak-anak itu mau untuk minum obat. Dan karena sirup ini juga mudah ditelan seperti itu ya dibandingkan dengan tablet begitu. Kemudian setelah adanya pelarangan itu berarti dari klinik memang tidak menjual. Jadi ketika ada pembeli yang datang bagaimana? Mohon maaf dari apotek ya. Kalau dari kami sudah menyamakan pendapat kami dan sesuai dengan anjuran pemerintah, memang kami stop semuanya. Meskipun memang ada banyak pasien yang merasa itu aman, tapi kan karena kami itu mempunyai kewajiban untuk menjaga keselamatan pasien, sehingga memang kami akan mengarahkan ke bentuk sediaan yang lain. Sehingga memang kalau ada yang datang meminta untuk minta yang sirup, akan kami alihkan kepada sediaan-sediaan tablet. Untuk anak pun juga seperti itu kan, sehingga kami juga harus penyesuaian dosis karena kebanyakan obat-obat yang tablet itu memang kan formulasinya untuk dosis dewasa begitu. Baik. Dan apakah memang mungkin dari apotek sendiri juga bisa menginformasikan begitu, sebetulnya memang apakah memang dari paracetamolnya itu sendiri yang membahayakan atau mungkin ada kandungan lain yang mungkin juga dicurigai bisa menimbulkan gagal ginjal akut itu? Untuk sampai saat ini penelitian dari Badan POM sendiri itu dikarenakan efek dari
pelarutnya dari paracetamol. Jadi bukan dari zat aktifnya sendiri. Kalau zat aktifnya di sini kan paracetamol. Dan karena kita kan mengacu di kejadian-kejadian di Gambia kemarin itu, sehingga yang dicurigai itu hanya sebagai pelarutnya. Untuk paracetamolnya sendiri, insya Allah sampai saat ini masih aman untuk dikonsumsi. Nah, kenapa pelarutnya itu berbahaya? Karena memang dalam melebihi ambang batas untuk obat, memang bisa memberikan efek samping keracunan begitu. Sehingga memang untuk semua obat itu di stop dulu peredarannya untuk bentuk sediaan sirup, begitu. Baik. Nah, kalau sudah tidak lagi menjual bentuk sirup begitu ya, berarti tadi kan ke tablet. Kemudian bagaimana untuk stoknya begitu? Apakah memang ada? Jangan-jangan nanti seperti dulu ketika awal-awal COVID-19 itu ya, ada beberapa item itu yang susah dicari atau mungkin kalaupun ada harganya langsung melambung seperti itu. Untuk saat ini memang kami kesulitan untuk formulasi yang memang diformulasikan untuk anak. Biasanya kan ada juga paracetamol tablet yang diformulasikan untuk anak, yang memang hanya dikunyah aja sudah memberikan efek. Jadi bentuk sediaannya itu seperti permen gitu, bisa dikunyah. Nah, memang untuk saat ini kan semua orang larinya ke situ, sehingga memang untuk stok di distributor sendiri memang sudah kosong sekarang ini, karena pengalian itu ke tablet dan ke suppositoria begitu. Apa itu suppositoria? Itu obat yang dimasukkan ke dalam dubur, bisa gitu. kan? Tapi kan kita harus tetap mengedukasi pasien, karena tidak semua pasien kan tahu cara menggunakan suppositoria ini. Sehingga memang masih larinya ke tablet ini tadi, tapi memang di distributor ini untuk saat ini memang mengalami kekosongan seperti itu. Baik. Sehingga memang kami akan lebih menganjurkan untuk periksa ke dokter seperti itu. Gitu. Tapi kan nanti ini ya, karena memang obatnya sudah dibilang langka mungkin gitu ya, atau dari distributor sendiri sudah tidak ada. Nah, ini ketika nanti ke dokter apakah juga ini ya, untuk obatnya juga larinya ke tablet juga berarti? Iya, jadi semuanya tablet dengan penyesuaian dosis akan dibuatkan puyer, sehingga memang sesuai dengan dosis setiap anak. Setiap anak kan mempunyai dosis berbeda-beda tergantung dari berat badan dan usia. Sehingga memang dari bentuk sediaan tablet itu akan kita racik menjadi puyer. Seperti itu. Itu pengatasan yang paling mudah seperti itu. Baik. Nah, kemudian mungkin ini ya, imbauan kepada masyarakat apa nih yang bisa disampaikan gitu, karena kan ya mungkin timbul resah, panik atau khawatir begitu ya nanti, apalagi ini cuaca seperti ini ya, kadang kan mungkin yang daya tahannya lemah gitu, mudah sakit, nanti anak-anak panas dan sebagainya, supaya nggak menimbulkan kekhawatiran. Mungkin saran-sarannya apa nih? Untuk saat ini saran saya tetap untuk memang sementara waktu kalau memang mengalami gejala-gejala panas atau batuk pilek bisa diatasi secara tradisional dulu, yaitu bisa dikompres gitu, seperti itu, dan menjaga pola makan anak. Sehingga perbanyak sayuran kan, karena di sayuran itu terkandung banyak vitamin, sehingga dia pun juga bisa meningkatkan imunitas tubuh, sehingga kalaupun ada gejala-gejala ringan di awal diatasi dengan pola makan yang sehat, itu insya Allah akan sembuh sendiri. Karena kalau flu itu memang penyakit yang sebenarnya dia bisa sembuh sendiri dengan imunitas yang bagus, seperti itu. Sehingga memang untuk para orang tua itu memang sekarang lagi gegernya kayak gini, gagal ginjal langsung kan. Nah, tapi akan tetapi kalau para orang tua itu mendapatkan informasi, mohon dilihat dulu apakah informasi tersebut dari laman yang resmi. Contohnya, kalau untuk urusan kesehatan, obat dan makanan itu kita akan mengacu kepada laman dari website Kemenkes dan di BPOM, karena kan dua institusi pemerintah ini yang menaungi di bidang kesehatan, sehingga apapun yang sampai ke masyarakat insya Allah sudah dicek dulu melalui
dua institusi tersebut, sehingga memang semua yang sampai ke pasien itu sudah termasuk kategori aman seperti itu. Dan mohon untuk tidak mempercayai hoax-hoax yang muncul, karena memang dari BPOM sendiri kan sudah merilis untuk memang beberapa obat sudah terbukti mengandung cemaran seperti itu. Akan tetapi banyak yang info masuk ke saya untuk mempertanyakan, saya mendapatkan edaran seperti ini. Saya akan tanya, ibu dapatnya dari mana? Selama itu bukan dari Kementerian Kesehatan, Balai Badan POM dan Ikatan Apoteker Indonesia, maka itu belum bisa disebut informasi yang valid. Seperti itu, karena kan memang harus dicek benar-benar. Ya, baik. Nah, mungkin ini juga untuk pembelajaran kepada pemirsa semuanya. Nah, informasi yang tadi masuk ke pihak apotek MTA ini apa saja yang mungkin tadi meragukan kebenarannya begitu? Kemarin Contohnya. kan sempat ada itu share-sharean banyak sekali macam obat yang sudah terbukti ada cemarannya seperti itu. Banyak sekali beratus item, sehingga kan itu memunculkan kekhawatiran. Wah, anak saya kan habis minum ini, habis minum ini. Tapi kan sebenarnya dari penelitian BPOM untuk sampai saat ini memang baru 5 obat yang telah dirilis BPOM yang memang mengandung cemaran seperti itu. Sehingga memang harus waspada terhadap berita yang kita dengar. Di share-sharean itu kan informasinya tidak jelas, kadang seperti itu, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa seperti itu. Ada juga ini yang mungkin mempertanyakan begitu, apakah ini ada kaitannya dengan vaksin yang kena gagal ginjal ini? Kalau untuk saat ini, sampai sejauh ini, gagal ginjal akut ini sendiri diakibatkan dari infeksi, yaitu bisa dari infeksi virus, infeksi bakteri, dan adanya keracunan ini tadi. Sehingga memang sedang diteliti lebih lanjut lagi, sebenarnya penyebab utamanya ini apa, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan dengan vaksin atau dengan obat, itu juga tidak bisa langsung seperti itu, karena penyebab sakit itu pun bermacam-macam seperti itu. Ya, baik. Jadi itu tadi yang sangat penting begitu ya untuk masyarakat, terutama orang tua yang mempunyai balita, anak-anak begitu ya. Jangan langsung percaya dengan informasi yang masuk begitu ya, mungkin dari grup-grup atau share-sharean dari mana. Ini memang banyak sekali yang seperti itu. Banyak sekali, dan itu pun masuk ke saya. Alhamdulillahnya ibu-ibu ini pada tanya, Mbak, apakah ini benar? Saya akan tanya balik, ibu dapat informasinya dari mana? Karena setahu saya kami kan dinaungi oleh Ikatan Apoteker Indonesia, dan di organisasi ini pun akan selalu berkaitan erat dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan, sehingga memang yang di-share oleh laman-laman tersebut tidak ada seperti hal-hal yang di-share yang diberikan ibu ini ke saya, sehingga memang untuk saat ini saya berani menjamin bahwa berita tersebut hoax. Untuk lebih validnya, ibu bisa mengunjungi laman-laman yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Ya, baik ya, ke BPOM, ke Kemenkes begitu ya. Tinggal klik aja, nanti bisa dilihat berbagai informasi yang ada yang valid seperti itu. Ya, baik. Kemudian tadi ya, misalnya sebelum ke dokter katakanlah seperti itu, mungkin langkah pertamanya yang bisa dilakukan apa? Jadi ketika misalnya panas itu sampai seberapa derajat begitu masih bisa kita tangani sendiri, atau berapa hari seperti itu? Kalau untuk panas sendiri itu tergantung ketahanan tubuh masing-masing anak juga, karena terkadang itu untuk suhu tubuh di atas 36 derajat itu dia udah merasakan panas sekali, sehingga memang harus segera diturunkan. Diturunkan dengan cara apa? Kalau untuk cara tradisional kan kita masih kompres seperti itu, dan perbanyak minum air putih. Tapi ada juga
anak-anak yang dengan suhu tubuh seperti itu dia udah nggak kuat, terkadang karena tubuhnya tidak bisa menerima panas yang luar biasa sehingga bisa terjadi sampai kejang. Jadi kan memang untuk pengatasannya setiap anak pun berbeda. Oh iya. Sehingga kita memang bisa membantunya mulai dari kompres seperti itu, perbanyak minum air putih. Kalau memang hal tersebut tidak bisa membantu, alangkah baiknya langsung periksa ke dokter seperti itu. Ya, baik. Nah, kalau untuk kompres ini sendiri mungkin juga sarannya seperti apa sih? Apakah air es, air dingin, air hangat, kemudian cukup ditaruh di dahi atau di ketiak dan sebagainya? Kalau setahu saya itu memang untuk airnya air biasa. Suhu ruang ya? Iya, sehingga dia bisa menetralkan sendiri untuk tubuhnya, sehingga memang setiap udah kering gitu akan kita kompres ulang seperti itu. Memang terkadang juga bisa ditaruh di ketiak seperti itu. Di bagian selakangan pun bisa untuk membantu menurunkan seperti itu. Baik. Nah, ini kalau misalnya ada yang pemirsa atau masyarakat ini yang langsung ke apotek begitu ya untuk obat penurun panas, ini apakah bisa langsung gitu atau mungkin harus perlu resep dokter untuk saat ini? Untuk saat ini untuk anak 6 tahun ke atas, insya Allah untuk langsung ke apotek kami bisa memberikan obat secara bebas. Tapi kalau untuk usia di bawah 6 tahun akan kami selalu anjurkan ke dokter dulu untuk penyesuaian dosis. Seperti itu. Baik, ini karena masih usia rawan ya, masih kecil anaknya ya. Jadi untuk yang seperti ini apakah memang sudah jadi kesepakatan di antara apotek-apotek atau mungkin di kebijakan dari MTA sendiri? Kalau untuk pemberian obat panas tablet dari usia 6 tahun ke atas itu kan memang diperbolehkan. Secara undang-undang pun diperbolehkan, tapi memang untuk anak di bawah usia 6 tahun, yaitu masih bayi atau balita, memang harus melalui resep dokter, seperti itu. Baik. Ya, itu tadi ya beberapa hal terkait pelarangan penjualan obat sirup ya, terutama ini obat sirup turun panas untuk anak ya. Atau semuanya juga? Untuk orang tua juga? Iya, karena kan bisa jadi cemaran itu memang langsung menimbulkan efek ke anak karena memang fungsi ginjalnya yang belum sempurna. Nah, untuk dewasa sendiri pun dia kan tetap akan menimbulkan efek meskipun tidak langsung terlihat. Seperti itu. Jadi memang untuk untuk anak ataupun untuk dewasa memang untuk saat ini kita stop peredarannya untuk penjualannya seperti itu. Itu obat sirup untuk khusus penurun panas atau menghilang nyeri begitu ya, atau yang mengandung paracetamol atau yang bagaimana nih? Semuanya. Jadi kayak suplemen apakah juga tidak diperbolehkan kalau suplemen? Iya, untuk saat ini. Oh, begitu. Iya, kan karena ditakutkan pelarutnya mengandung BEG, meskipun kalau dari segi kimia itu sendiri kan karena memang efek dari paracetamol itu yang tidak larut dalam air, sehingga memang perlu pelarut lain untuk melarutkan obat tersebut. Nah, ini pun ditakutkan karena kan ini sudah tercemar dari kasus Gambia pun, selain obat yang mengandung paracetamol pun memang peredarannya juga ditarik. Karena infonya pelarutnya yang menyebabkan penyakit tersebut muncul, sehingga demi ini untuk kewaspadaan kita bersama. Jadi semua untuk sediaan obat resep, obat sirup itu memang kami hentikan dulu seperti itu. Padahal ada juga nih orang dewasa yang dia tuh sudah langganan misalnya suplemen penambah darah misalnya itu kan juga sirup ya. Ini berarti memang benar-benar harus kembali ini ya ke alam ini berarti ya untuk tadi memperbanyak sayuran begitu ya. Ini sebagai pencegahan begitu agar imunnya meningkat ya. Baik, nanti kita sambung di sesi yang kedua. Pemirsa tetap bersama kami di program Klinik Kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
Ya, baik pemirsa, kembali di klinik kita masih berbincang tentang pelarangan penjualan obat berbentuk sirup bersama penanggung jawab Apotek MTA Surakarta, ada Ibu Hamidah Esfam Apoteker. Ya, dan tadi di sesi yang pertama kita sudah bahas begitu ya, ternyata yang dilarang ini tidak hanya sebatas obat sirup penurun panas, tapi juga semua bentuk obat yang semua bentuk sirup begitu ya. Dan yang mungkin juga agak mengejutkan ternyata juga vitamin dan suplemen begitu ya. Iya. Ini juga ternyata sudah tidak bisa dijual lagi begitu. Nah, kemudian selama ini atau mungkin beberapa hari ini bagaimana dari pihak Apotek MTA begitu? Apakah di sana memang sudah ada himbauan misalnya membuat tulisan atau atau bagaimana ini ketika pembeli itu memang menginginkan begitu? Untuk saat ini memang kemarin itu memang awalnya kan memang tidak tertutup, sehingga kita memang sosialisasi untuk tidak menjual obat-obat sirup. Tapi kan untuk masyarakat sendiri merasa dia sampai saat ini aman mengkonsumsi tersebut, kan masih tetap kekeh, saya maunya obat sirup yang ini. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, untuk Apotek MTA sendiri menutup untuk bagian display obat-obat sirup seperti itu. Sehingga memang kalaupun ada sampai pasien atau pelanggan kita yang meminta sirup, akan tetap kita alihkan ke bentuk sediaan tablet seperti itu. Baik. Nah, kalau ada pasien yang memang ketika edaran ini dibuat, dia memang tengah minum gitu, dalam arti katakanlah harusnya dihabiskan tapi masih separuh gitu. Gimana? Untuk sampai saat ini kan yang untuk dari BPOM sendiri sudah mengeluarkan 5 macam obat yang terbukti mengandung cemaran tersebut, sehingga kalau memang obat-obat tersebut yang diminum, untuk lebih waspada selalu memperhatikan kesehatan diri. Apakah setelah minum obat itu gejala-gejala yang dirasakan berkurang atau tidak? Seperti itu. Apakah muncul mual muntah? Harus diwaspadai, sehingga kalau memang panas seharusnya diminumin obat panas terus panasnya berkurang, kok ini tidak berkurang. Nah, itu alangkah lebih baiknya segera periksa ke dokter, sehingga kita bisa melakukan pencegahan di awal seperti itu, sehingga tidak terjadi seperti yang kasus-kasus yang telah terjadi sampai mengakibatkan meninggal seperti itu. Memang harus kewaspadaan diri sendiri seperti itu untuk lebih memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Untuk sementara ini kan memang yang disoroti karena memang terjadi kepada balita seperti itu, sehingga memang harus memperhatikan benar-benar apa yang masuk di dalam tubuh anak-anak kita seperti itu. Nah, kalaupun sampai terlanjur sudah meminum, kewaspadaannya itu tadi, apakah gejalanya berkurang atau tidak. Kalau memang tidak, segeralah ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter pribadi atau ke rumah sakit seperti itu. Baik. Dan ini mungkin bagi orang tua juga bisa dikatakan sedikit dilema begitu ya, ketika anak panas, mungkin kita ingin secara tradisional terlebih dahulu atau secara alami, ternyata mungkin panasnya terlalu tinggi, nanti bisa kejang begitu ya. Nah, mungkin ini ya bisa ilmu titen begitu. Nih anak kuatnya tuh panasnya seberapa begitu ya. Jadi jangan ditunda ya. Iya, sebaiknya karena cuaca juga seperti ini, anak-anak juga sistem imunitas tubuhnya juga mungkin masih kurang bagus, jadi memang harus segera untuk menghindari ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ya, setidaknya dari pemerintah ini sudah ada informasi yang jelas begitu ya, sudah ada pengumuman bahwa 5 jenis obat itu yang mengandung cemaran begitu. Karena awal-awal itu ada juga yang mengira ini dari makanan begitu, dari jajanan yang dikonsumsi. Iya, bisa, karena memang kan faktornya banyak gagal ginjal akut ini sendiri. Bisa dari infeksi, bisa dari makanannya pun, karena kan makanan itu sendiri pun kayak akan zat kimia. Sehingga memang bisa dari makanan juga, dan bisa dari saset itu juga ya. Karena itu juga zat kimianya juga banyak seperti itu. Memang
kita tetap harus waspada seperti itu, karena bukan karena obat saja gagal ginjal akut ini terjadi. Memang untuk sementara ini kita waspada ke obatnya dulu, kita stop dulu. Nah, nanti kan kita setelah penelitian lebih lanjut lagi sebenarnya penyebabnya yang pasti itu apa, pasti akan di-share kembali ke masyarakat supaya lebih berhati-hati seperti itu. Baik, ini berarti kembali kita masyarakat ini diajak untuk ini ya, belajar lagi begitu ya, tentang bagaimana menjaga kesehatan secara apa ya, lebih serius begitu ya. Jadi tidak usah apa ya, menunggu sakit baru panik ya. Berarti harus ada lebih pencegahan. Bagus lagi kita mencegah dulu. Karena semua obat itu ya memang dengan dosis tertentu dia akan menimbulkan racun. Sehingga untuk kewaspadaan kita bersama kan kita dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan. Seperti itu. Baik. Nah, kalau ini saya ingin tanya yang tentang obat cacing ya, obat cacing untuk anak kan di peredaran ini juga banyak yang berbentuk sirup ya. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak atau mungkin yang 6 tahun ke atas atau semuanya lah ya, ini berarti memang harus kembali ke tablet begitu ya? Iya. Dan kalau untuk yang 5 ke bawah, berarti tetap harus ke dokter terlebih dahulu? Iya. Oh gitu ya, padahal kalau untuk obat cacing kan selama ini apa ya, sifat juga pencegahan ya? Iya, kalau untuk obat cacing sendiri kan memang pencegahan, sehingga kalau memang kalau untuk anak-anak sendiri pun saya sarankan tetap kembali ke dokter, karena kan bisa dipastikan dulu kalau ini kenapanya, nanti diagnosa dokternya gimana, nanti kan mendapatkan obat yang tepat seperti itu. Baik, ya itu ya beberapa hal terkait pelarangan apa ya, penjualan obat begitu. Jadi kalau untuk dari apa ya, obat yang sudah ada di display di apotek MTA ini berarti memang sebetulnya memang ini ya, ada kemungkinan nanti apa bisa diedarkan lagi atau mungkin ditarik lagi atau bagaimana? Kalau dari informasi yang saya dapatkan kemungkinan itu masih bisa tetap diedarkan lagi, tapi memang untuk obat-obat tertentu yang sudah jelas ada cemarannya akan ditarik peredarannya. Di apotek MTA pun ada, tapi memang sudah kita proses untuk penarikan di distributor seperti itu. Meskipun nomor batch yang berbeda, tapi kan dia satu merek seperti itu. Satu merek dengan ini ya, dengan yang dikeluarkan BPOM tersebut yang mengandung pencemaran, sehingga memang kewaspadaan kami supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, memang kami akan proses pengembalian seperti itu. Dan kalaupun kami tidak meminta, otomatis itu dari distributor pun akan langsung mengecek di mana-mana saja obat-obat tersebut beredar seperti itu. Sehingga dilakukan penarikan pun dengan mudah seperti itu. Baik, itu sebagai bentuk kewaspadaan ya. Dan sekali lagi tadi juga imbauan ya, kalau dari Kemenkes itu terhadap anak-anak yang panas ini ada kewaspadaan dini, begitu ya. Mungkin selain dikompres, ini apa ya yang mungkin bisa untuk anak-anak gitu? Kalau paling mudahnya cuma dikompres itu aja, sama perbanyak minum air putih, seperti itu. Kalau untuk minum-minum jamu gitu juga tidak disarankan, karena pun proses pembuatan jamu itu steril kalau sudah dirilis dari pabrik obat tertentu yang sudah mempunyai izin edar. Kalau kita mau membuat sendiri pun kita nggak tahu apakah itu higienis. Nah, takutnya kan kalau kita mau ambil-ambil dari tanaman aja kan takutnya kan itu ada cemaran bakteri, kan kita juga nggak tahu. Sehingga memang kembali lagi, kalaupun mau pakai tradisional, karena kita sendiri pun meracik tidak didukung dengan sarana yang memadai, memang harus beli, kalaupun mau menggunakan yang tradisional, beli dengan jamu yang berizin seperti itu. Baik, karena yang yang herbal itu pun tidak boleh ya, kalau yang sirup herbal. Kalau untuk masuk angin misalnya. Kalau untuk saat ini sih masih rancu, karena ada sebagian orang yang menganggap itu masih aman, karena dia diformulasi secara tradisional seperti itu. Tapi ada juga bagian yang
itu ya sama-sama cair, nggak boleh seperti itu. Kalau berarti kalau untuk yang herbal sirup ini bagaimana dari apotek MTA? Kalau untuk herbal sendiri, kami mengacu dari himbauan pemerintah pun tidak ada untuk pelarangan herbal sendiri, sehingga memang untuk madu seperti itu memang masih kita jual seperti itu. Madu ya. Ya, karena di apotek MTA sendiri mungkin perjamuan herbal yang cair cuma madu gitu. Apa madu kemudian kurma cair? Sari kurma masih bisa sari seperti kurma. itu. Kalau yang ini obat apa ini masuk angin? Sirup? Kalau di apotek MTA masih menjual karena dia termasuk obat-obat herbal seperti itu. Tapi kalaupun nanti sampai ada himbauan untuk obat herbal juga masuk untuk sementara tidak dijual juga, insya Allah kami tetap akan mentaati peraturan tersebut. Seperti itu. Baik. Kalau untuk yang obat herbal ini semua ya berarti mulai untuk anak-anak maupun dewasa tetap masih dijual. Kalau untuk dewasa, untuk yang dewasa, jual, kalau yang untuk anak-anak sudah enggak ya, iya. meskipun mereknya sama. Iya. Oh begitu ya, baik, semakin gamblang ya. Karena awalnya kita juga cuman mengira hanya obat panas begitu yang dilarang. Iya. Baik, ternyata untuk anak-anak memang harus lebih waspada seperti itu. Kemudian tadi ketika apa ya mungkin mendapati anak panas atau mungkin bahkan orang dewasa. Kalau tadi sudah saya tanyakan anak, kalau untuk orang dewasa sendiri bagaimana ini? Mungkin dia perlu menunggu berapa lama sebelum ke dokter atau mungkin cukup langsung ke apotek nanti beli yang tablet misalnya? Kalau untuk dewasa sendiri, insya Allah tetap tablet sediaan tablet untuk sampai saat ini pun memberikan keamanan ya. Jadi tidak perlu khawatir karena memang sampai saat ini memang untuk paracetamol sendiri untuk mengatasi panas, pusing, nyeri itu pun aman seperti itu selama digunakan sesuai dosis. Seperti itu. Baik, sesuai dosis ya. Kalau yang apalagi obat dijual bebas memang ada informasinya ya, mungkin berapa tablet seperti itu. Sehingga memang semua obat itu bisa berubah menjadi racun ketika kita tidak minum sesuai aturan seperti itu. Baik. Kemudian ini juga sebagai sarana edukasi untuk masyarakat, mungkin sejauh mana ketika ada apa ya pembeli datang atau mungkin entah dengan resep ataupun enggak gitu ya, datang ke klinik atau apa apotek MTA begitu ya, informasi apa yang mungkin bisa disampaikan begitu kepada masyarakat terkait ini kejadian ini? Kami tetap selalu menginformasikan ketika memang ada pasien-pasien tanya dan ingin membeli seperti itu, akan kekeh kami alihkan ke tablet karena memang himbauannya seperti itu. Itu bentuk kewaspadaan kita bersama seperti itu, sehingga pasien pun tetap aman membeli obat di apotek gitu. Itu harapan kami di apotek seperti itu, karena kami juga tidak akan menjual obat-obatan yang bisa membahayakan pasien. Dan pastikan bahwa informasi yang diterima adalah informasi yang benar seperti itu. Cek kebenarannya bisa di laman-laman kesehatan tersebut seperti itu. Baik, ya, mungkin apa ya dari masyarakat atau dari pasien sendiri mungkin ada juga yang merasa kecewa begitu ya ketika mau beli ini kok nggak boleh begitu. Ya mungkin sebagian memang kecewa karena kan memang sudah berlangganan di apotek kita itu, sehingga memang kan saya enggak apa-apa, tapi kan kita harus tetap mengutamakan keselamatan pasien, sehingga kita beri edukasi. Alhamdulillah pun memang banyak yang menerima. Oh iya Mbak, sekarang enggak jual sirup dulu Mbak. Iya, kalau Bapak bersedia, Ibu bersedia, kita anjurkan ke sediaan tablet seperti itu demi keselamatan bersama untuk saat ini, karena memang sedang diuji lebih lanjut lagi oleh Badan POM seperti itu. Apakah ada apa ya pembatasan setiap pembelian dari perorangan begitu, misalnya dia ya jadi untuk mencegah supaya nanti tidak terjadi kelangkaan obat, dibatasi jumlah pembeliannya begitu? Untuk saat ini kami menjual sesuai dengan paling rendah itu untuk meringankan gejala, yaitu untuk 3-5 hari seperti itu.
Tapi kalaupun untuk pembelian lebih besar lagi, memang apotek MTA tidak melayani seperti itu. Dan ini setiap penjualan obat ini ya, kalau memakai resep ditanya ininya ya, nomor HP atau alamat ya, itu untuk apa itu sebetulnya? Itu untuk memperjelas ya, terkadang itu karena informasi pasien itu harus jelas. Kalaupun ada terjadi andai obat tersebut ternyata mengandung cemaran tertentu, oh ini pasien mana saja yang sudah menggunakan obat ini, terlacak. Sehingga kenapa kita memang perlu informasi pasien yang detail, sampai nomor HP kita minta, alamatnya di mana, sekarang di mana, dulunya di mana, itu harus jelas, karena kan itu juga untuk mempermudah kita untuk pelacakan seperti itu. Baik. Ya, di akhir kesempatan kita harus segera akhiri, namun silakan pesan-pesan untuk pemirsa, untuk masyarakat, untuk orang tua terkait pelarangan penjualan obat sirup ini, silakan. Kami himbau kepada masyarakat luas untuk mentaati aturan yang ada sekarang ini, sehingga memang untuk menciptakan keselamatan bagi semua orang, kita harus selalu menjaga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita harus mewaspadai ketika kita memiliki gejala-gejala yang memang harus segera ke dokter. Saya anjurkan langsung ke dokter, tidak harus menunggu sampai tingkat keparahannya meningkat seperti itu, sehingga kita bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting, apalagi untuk musim-musim seperti ini. Terlalu banyak penyakit yang akan muncul karena hujan di mana-mana, banjir, terlalu banyak penyakit yang akan momok lah ya ke kita, sehingga memang menjaga kesehatan, untuk menjaga semua yang masuk ke dalam tubuh, menjaga kesehatan diri itu sangat penting, sehingga kita bisa sehat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Hamidah, apoteker penanggung jawab Apotek MTA, sudah berbagi informasi kepada pemirsa MTA TV semuanya, sangat bermanfaat ya, dan ini semoga bisa mengurangi kekhawatiran, keresahan di tengah masyarakat, dan juga masyarakat lebih bijak ya dalam tadi memilih apa saja yang masuk ke tubuh kita, begitu ya. Baik, semoga sehat selalu, insya Allah di lain kesempatan bisa hadir kembali ya. Insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.